Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, salah satu kegunaannya yaitu dapat digunakan untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar sekali nilainya atau bilangan yang sangat kecil sekali nilainya. Misalkan ada sebuah bilangan yaitu 100 miliar. Nah, kalau dituliskan sangat panjang sekali ya. Bilangan 100 miliar ini bisa disederhanakan penulisannya dengan menggunakan bentuk bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami konsep perpangkatan. Yang kedua, kalian dapat menyederhanakan operasi pada bilangan berpangkat bulat. Yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil operasi hitung pada bilangan berpangkat bulat. Nah, sekarang sudah siap belajar kan? Mari kita mulai. Yang pertama akan kita bahas yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Tapi sebelumnya kita bercerita sedikit dulu ya. Akhir-akhir ini kalian pasti sering mendengar berita tentang pandemi COVID-19 yang sedang merebak di sekitar kita. Menurut kajian, virus ini menular melalui droplet dari orang yang terinfeksi virus dan tidak memakai masker. Oleh karena itu, penting untuk kita memakai masker dengan baik jika akan bepergian keluar rumah. Jika satu orang yang sudah terinfeksi tersebut memiliki kemungkinan untuk berinteraksi dengan 4 orang lainnya, maka satu orang itu bisa jadi menularkan ke 4 orang lainnya. Dan jika 4 orang ini juga tidak memakai masker dan sudah terinfeksi, 4 orang ini akan menyebarkan lagi ke 4 orang yang berbeda. Dari 1 menyebarkan ke 4, dari 4 menyebarkan ke 16, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, penting bagi kita untuk menaati protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita fokuskan ke bilangan-bilangan yang ada di bawah ini untuk membahas bilangan berpangkat. 1, 4, 16, dan 64 ini dapat kita ubah atau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. 1 sama dengan 1 pangkat 1. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Dan 64 sama dengan 2 pangkat 6. Bilangan-bilangan berpangkat ini merupakan contoh bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan pangkatnya. Pengertian dari perpangkatan itu sendiri adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Atau kita simbolkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana A ini sebanyak N buah faktor. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya merupakan bilangan bulat positif. Nah, A ini bisa kita sebut dengan bilangan pokok atau basis, sementara N ini disebut pangkat atau eksponen. Mari kita lihat beberapa contoh hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat bulat positif berikut ini. 2 pangkat 4. Bilangan pokok atau basisnya adalah 2, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 4. 2 pangkat 4 ini dapat kita ubah menjadi perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 dan kali 2. Duanya ada sebanyak 4 buah ya. Hasilnya adalah 16. Lalu ada negatif 2 pangkat 3. Di sini basisnya atau bilangan pokoknya adalah negatif 2, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 3. Negatif 2 pangkat 3 bisa diubah menjadi perkalian berulang juga, yaitu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 8. 1/4 pangkat 3 itu sama dengan 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Hasilnya sama dengan 1/64.
Terakhir, negatif 1/3 pangkat 2 itu sama dengan negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Hasilnya sama dengan positif 1/9. Nah, berarti bilangan berpangkat bulat positif ini dapat kita ubah menjadi perkalian berulang untuk mengetahui hasil akhirnya. Pada bilangan berpangkat, terdapat beberapa sifat yang dapat kita terapkan untuk menyederhanakan operasi bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N ini dapat disederhanakan menjadi sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan, bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini perkalian dua buah bilangan berpangkat yang memiliki basis atau bilangan pokok sama dapat disederhanakan pangkatnya menjadi ditambah. Bilangan pokoknya ditulis sekali saja. Yang kedua yaitu sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N ini dapat kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikurang N. Perhatikan bilangan pokoknya harus sama juga ya. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini menjadi sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, jika A kali B dua-duanya dipangkatkan N, ini maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dan yang kelima, A per B ini dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, semua sifat ini berlaku dengan syarat A-nya adalah anggota himpunan bilangan real. Lalu A-nya tidak sama dengan 0. Dan M serta N-nya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penerapan sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk bilangan ya. Sederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut ini lalu hitung hasilnya. Yang pertama, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Dan yang kedua, 48A pangkat 8 per 12A pangkat 5. Mari kita selesaikan masing-masing. Untuk soal yang pertama, di sini ada dua operasi, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, pertama-tama perhatikan bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya sama semua ya, yaitu 3. Nah, berarti kita dapat menerapkan sifat-sifat yang tadi untuk menyederhanakan operasinya. Kita sederhanakan yang perkalian dulu. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 tambah 2. Atau sama dengan 3 pangkat 7. Lalu 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4, ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7 dikurang 4. Nah, hasilnya sama dengan 3 pangkat 3. Jika dihitung, maka 3 pangkat 3 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3. Atau sama dengan 27. Nah, inilah hasil akhirnya. Untuk nomor 2, ini ada variabel A. Nah, kemudian ada koefisiennya 48 dan 12. Variabel A yang dipembilang dengan yang dipenyebut ini dapat kita sederhanakan. Bilangan pangkatnya menjadi A pangkat 8 dikurang 5. Lalu, koefisiennya dapat kita sederhanakan juga. 48 per 12 ini masing-masing kita bagi 12. Sehingga menjadi 4 A pangkat 3. Dengan syarat A adalah anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk kali ini pembahasannya cukup sekian dulu ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat 0. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.